Ed, rasakan jurus datang bulanku. Emangnya kamu udah mau beraksi lagi, Tot? Jangan banyak tanya, Ed. Harusnya kamu itu terpental. Oh iya, aduh, aku kena. Saksikan kisahku ya di Ada Gorengan Apa Enggak. Makin ngawur kamu, Tot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan lanjutkan lagi cerita yang sangat seru, mencekam, menakutkan, penuh drama, cerita Sentot dan juga Edi. Di mana pada episode sebelumnya Sentot menghilang dan kali ini Edi dibantu oleh Ustadz Fauzan dan juga dua monyet yang sangat lucu serta unyu-unyu mencari Sentot di mana dia berada. Oh iya, sebelum kita mulai ceritanya, saya ingin memberikan informasi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu dan ingin menyimak cerita-cerita Sentot yang awal-awal, bagaimana pertemuan pertama kali dia dan Edi. Kalian bisa menemukan ceritanya di aplikasi Noice ya. Tulisannya Noice, warnanya kuning. Kalian cari di sana Ada Apa Gerangan Podcast. Tulis aja Ada Apa Gerangan dan di sana ceritanya Sentot semua. Dari awal nanti akan saya lanjutkan sampai akhir. Bahkan sampai Sentot punya cucu. Oke lah, langsung aja kita simak cerita kelanjutan di Alas Purwo ini. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pertarungan besar telah berakhir, menyisakan reruntuhan candi yang berasap dan bau belerang yang pekat. Kegelapan perlahan kembali menyelimuti Alas Purwo. Namun kali ini bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan keheningan pasca badai yang menyesakkan. Sebuah jeda yang dirindukan setelah malam penuh kengerian. Bayi Rawi telah melarikan diri, menyisakan kekalahan yang pahit di medan yang hancur. Namun bukan berarti ancaman telah sirna sepenuhnya. Jay, si ular putih, tidak membuang waktu semenit pun. Begitu melihat bayi Rawi menghilang seperti asap dan Sentot kembali ke wujud aslinya yang manusiawi, ia segera melata dengan kecepatan yang luar biasa menuju tempat Ustadz Fauzan dan Edi terikat. Tubuhnya yang ramping dan licin bergerak di antara bebatuan dan puing-puing dengan lincah. Matanya yang hitam legam fokus pada tali-tali yang mengikat para tawanan. Giginya yang tajam dan kecil mulai bekerja dengan gesit, memutus tali-tali aneh yang terbuat dari akar pohon dan serat yang mengikat mereka. Tali itu, meskipun terlihat kokoh dan sulit diputus oleh tangan manusia, tidak mampu menahan ketajaman dan ketelatenan gigitan Jay yang terus-menerus. Dengan keahlian yang mengagumkan, Jay membebaskan Ustadz Fauzan lebih dahulu, karena dialah yang terlihat paling lemah, paling terluka, dan paling membutuhkan bantuan segera. Ustadz Fauzan dengan jubahnya yang robek dan berlumuran darah kering, terbatuk lemah saat talinya putus, merasakan aliran darah kembali mengalir di tubuhnya yang kaku. Edi yang terikat di sebelahnya menggosok-gosok pergelangan tangannya yang memerah, merasakan kelegaan yang luar biasa. Freddy, si kera hitam kecil yang juga terikat di tiang panjang, mengeluarkan suara-suara rintian pelan ketika Jay mendekatinya. Setelah Ustadz Fauzan dan Edi, kini giliran Freddy yang dibebaskan. Edi segera mencoba membantu Ustadz Fauzan bangkit dengan susah payah. Sementara Freddy langsung melompat ke bahu Ustadz Fauzan, menyalurkan tenaga untuk memulihkannya. Tidak hanya mereka berempat, J kemudian berkeliling menyisir setiap sudut area ritual dan reruntuhan, mencari orang-orang lain yang masih hidup dan terikat di tiang-tiang pancang,
atau tergeletak di antara puing-puing. Jumlahnya cukup banyak, setidaknya ada belasan orang yang sebelumnya menjadi tawanan. Sebagian besar adalah warga desa yang hilang. Wajah mereka pucat pasi dan mata mereka memancarkan ketakutan yang mendalam. Beberapa di antaranya tampak seperti pengikut ritual yang berkhianat atau ditangkap. Tubuh mereka penuh goresan dan kotoran. J dengan sabar dan cepat menggigit setiap tali yang mengikat mereka satu persatu, memastikan setiap ikatan terlepas. Para tawanan yang dibebaskan batuk-batuk, menghirup udara bebas dengan rakus. Beberapa di antaranya langsung menangis terseduh karena rasa takut dan lega yang meluap secara bersamaan. Ada yang langsung ambruk ke tanah karena kelelahan ekstrim. Ada pula yang berusaha bangkit dengan gemetar dan linglung, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. J bahkan membantu beberapa dari mereka untuk merangkak keluar dari tumpukan puing, mendorong bebatuan kecil dengan kepalanya. Setelah membebaskan semua yang masih hidup, J mulai memeriksa mereka yang sudah tergeletak tak bernyawa. Dengan hati-hati, ia melilitkan tubuhnya di sekitar pergelangan tangan atau kaki mereka, menempelkan kepalanya untuk merasakan apakah masih ada denyut nadi atau nafas yang tersisa. Sayangnya, banyak di antara mereka yang sudah menjadi mayat, sebagian besar dengan tanda-tanda kekerasan atau pengorbanan yang mengerikan. Bau amis darah masih menguar dari tubuh-tubuh dingin itu. J mendesis pelan, sebuah isyarat kesedihan. Ustadz Fauzan bersama beberapa orang yang masih sanggup berdiri, termasuk Edi yang kini sudah sedikit pulih dan mampu berjalan, dan Gatot yang sudah bisa berdiri tegak meskipun masih merasakan sisa kelelahan, mulai mengumpulkan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka bergerak lambat namun penuh hormat di tengah reruntuhan yang berserakan. Diterangi oleh sisa-sisa obor yang masih menyala redup dan cahaya rembulan yang samar menembus dedaunan. Bau darah, debu, dan sisa-sisa ritual yang tak terlukiskan masih sangat pekat menusuk hidung. Ustadz Fauzan dengan wibawanya membimbing mereka dengan suara tenang namun tegas, meskipun tubuhnya sendiri masih sakit. Saudara-saudaraku, kita harus mengumpulkan mereka semua. Ini adalah tugas kita untuk memastikan mereka dimakamkan dengan layak. Jangan biarkan mereka tergeletak begitu saja. Mereka mengangkat tubuh-tubuh yang kaku dan dingin itu satu persatu. Dengan hati-hati dan penuh empati, meletakkannya di area yang lebih lapang, jauh dari puing-puing candi yang masih berbahaya dan berpotensi ambruk. Proses ini memakan waktu yang sangat lama karena tubuh-tubuh itu berat dan kaku, dan beberapa orang yang membantu masih gemetar ketakutan atau kelelahan ekstrim. Edi, meskipun masih agak lemas, membantu dengan sigap dan tanpa ragu. Ia mengangkat beberapa tubuh dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang tertinggal atau terjebak di bawah reruntuhan. Ustadz Fauzan memimpin dengan membaca doa-doa pendek dalam bahasa Arab untuk setiap jasad yang mereka letakkan, memberikan penghormatan terakhir bagi mereka yang gugur di tempat mengerikan itu, memohon ampunan dan tempat terbaik di sisi Tuhan. Wajah-wajah sedih, lelah, dan penuh duka terpancar dari para penyintas, sebuah duka kolektif yang tak terucapkan atas tragedi mengerikan yang baru saja mereka alami. Mereka bekerja dalam diam, hanya diselingi gumaman doa Ustadz Fauzan dan desah nafas berat dari setiap orang yang terlibat. Jumlah korban meninggal cukup banyak, setidaknya ada 20-an lebih jasad yang harus mereka kumpulkan. Sebuah bukti nyata dari kekejaman ritual yang hampir berhasil itu. Ada wanita, pria, bahkan beberapa anak muda yang wajahnya masih polos, membuat hati teriris. Sementara itu, Gunawan sudah terbaring lemas, tidur dengan posisi yang aneh di atas tumpukan batu candi yang runtuh, tidak jauh dari tempat makanan berserakan. Punggungnya bersandar pada sebuah batu besar yang rata, tubuhnya melingkar-lingkar dengan tidak beraturan, kepalanya terselip di antara dua batu, dan ekornya menjulur di udara seperti antena.
Kacamata hitamnya tergeletak miring di samping kepalanya, retak di salah satu lensanya. Ia mendengur pelan, suara desisan halus keluar dari mulutnya, kadang diselingi gumaman-gumaman yang tidak jelas. Daging panggang. Apu disko. Aku mau jadi raja pesta. Efek tuak keras dan benturan tadi benar-benar membuatnya pingsan dalam keadaan mabuk berat, tidur tanpa peduli pada kekacauan di sekitarnya. J sesekali meliriknya dengan desahan lelah, sementara Sentot yang sudah kembali ke ukuran semula tampak panik. Pakaiannya, celana dan bajunya sudah tidak ada, hancur lebur, koyak tak tersisa ketika ukuran tubuhnya membesar dan kemudian menyusut kembali. Ia berdiri di tengah reruntuhan dengan tubuh polos, merasakan angin malam yang dingin menusuk kulitnya, membuatnya bergidik. Dengan panik, ia menutupi bagian kemaluannya dengan kedua tangan. Wajahnya memerah padam karena malu, lebih malu daripada saat bertarung melawan Bairawi. Matanya melirik ke segala arah, khawatir ada yang melihatnya dalam keadaan memalukan ini. "Ed!" seru Sentot dengan suara cemas yang melengking, berusaha menarik perhatian Edi yang sedang membantu mengangkat jasad. Edi, cepat, pinjamin aku celanamu, belalaiku nanti kabur dan menakuti orang-orang." Edi yang baru saja selesai membantu mengumpulkan jasad, menoleh ke arah Sentot, lalu tak bisa menahan tawanya yang meledak. Meskipun baru saja melewati situasi mencekam dan duka, pemandangan Sentot yang telanjang bulat dengan ekspresi panik itu sungguh menggelikan dan memecah ketegangan. "Astaga Tot, kau ini kayak bayi baru lahir aja. Kenapa harus begitu panik?" Tawanya kemudian berjalan mendekat. Ustadz Fauzan yang mendengar Sentot dan melihat kondisinya segera melepas sarung yang ia pakai. Sarung itu berwarna gelap, sedikit berlumuran darah dari luka bahunya, namun masih layak pakai dan bersih di bagian dalamnya. Dengan senyum tipis, ia menyerahkannya pada Sentot. "Ini Tot, pakai ini dulu, daripada masuk angin dan jadi pusat perhatian." Sentot segera meraih sarung itu dengan lega dan terburu-buru, mengikatnya di pinggangnya dengan cekatan. "Terima kasih banyak Ustadz, Anda penyelamatku." Ia menghela nafas panjang, merasa sedikit aman dari rasa malu. "Kalau kaos, nih, pakai punyaku aja Tot." Edi melepas kaosnya yang agak kebesaran dan berwarna hijau tua, lalu melemparkannya ke arah Sentot dengan tawa kecil. "Paling juga kebesaran di badanmu yang kurus." Sentot segera memakai kaos Edi. Benar saja, kaos itu kebesaran, menjuntai hingga pangkal paha, membuatnya terlihat seperti anak kecil memakai baju orang dewasa yang kedodoran. Edi kembali tertawa terbahak-bahak, disusul tawa renyah dari Freddy di bahu Ustadz Fauzan. "Kamu ini mirip orang-orangan sawah Tot. Aduh, kayak anak SD pakai daster. Perutku sampai sakit ngeliatnya." Sentot hanya nyengir, tidak terlalu peduli dengan ejekan Edi. Yang penting ia tidak telanjang lagi. Ia lalu memandang J yang masih sibuk membangunkan Gunawan yang tertidur pulas di tumpukan batu, sesekali menggoyangkan tubuhnya dengan mulut mendesis. "J, Gunawan," panggil Sentot, suaranya sedikit bergetar, penuh keharuan yang mendalam. Ia melangkah mendekati mereka, hati-hati agar tidak menginjak puing-puing. "Akhirnya kalian ketemu. Aku tidak menyangka akan ketemu kalian di sini." J yang baru saja berhasil membuat Gunawan sedikit bergerak dan merespon, menoleh dan matanya berbinar melihat kakaknya. "Mas Sentot," seru J, melata cepat mendekati Sentot, melilitkan tubuhnya yang bersih di pergelangan kaki Sentot. "Syukurlah kau selamat, Mas. Kami sudah lama sekali berjalan pulang, mengalami berbagai macam kejadian janggal. Akibat itu tuh perbuatan si hitam Gun-Gun." Nada suaranya penuh kelegaan dan kekhawatiran yang baru saja terangkat. Gunawan yang baru setengah sadar dari tidurnya dan masih terhuyung karena efek tua, mengangkat kepalanya yang pusing. "Mas Sentot," gumamnya, matanya setengah terpejam, mencoba fokus pada sosok Sentot yang berdiri di depannya. "Wah, kau hebat sekali tadi, bertarung seperti pahlawan film aksion. Aku melihatnya. Jurusmu keren sekali Mas.
Tapi kenapa aku tidak diajak? Aku kan juga punya jurus petir disco. Bibirnya mengerucut, menunjukkan kekesalan kecil karena tidak dilibatkan. Jurus petir disco apanya, Gun? Kata Jay kesal, mendesis pelan pada adiknya. Kau tadi cuma dikibasin tangan langsung terlempar, tidak ada gunanya. Itu karena aku tadi mabuk, Jay. Coba kalau tidak, sudah kubuat perkedel wewe itu. Sementara Sentot hanya terkekeh geli melihat tingkah adiknya yang masih mabuk dan polos itu. Pertemuan Sentot dan adik-adiknya sungguh mengharukan. Sebuah reuni yang tidak terduga dan penuh kebahagiaan di tengah reruntuhan dan sisa-sisa pertempuran yang mengerikan. Sentot berjongkok, membiarkan Jay melilit lengannya, merasakan kehangatan dari kehadiran adiknya. Setelah sekian lama dia mencari adiknya yang terlempar ke timur karena sebuah insiden. Matanya berkaca-kaca, sebuah tetes air mata kelegaan bahkan mengalir di pipinya. Ia membelai kepala Jay dengan jari besarnya. Terjadi percakapan Sentot dan Jay yang lucu, mencairkan suasana tegang dan getir pasca pertempuran. Jay, kau sudah besar sekali ya, kata Sentot, suaranya lembut, mengusap kepala Jay dengan jari besarnya yang diselimuti kaos kedodoran. Terakhir kita bertemu, kau itu masih lebih kecil dari jari kakiku. Sekarang kau sudah bisa menggigit tali dan menyelamatkan orang-orang. Kau juga, Mas, balas Jay mendesis lembut. Mas Sentot malah jadi besar sekali tadi, seperti naga raksasa yang perkasa. Aku sampai pangling. Itu karena aku Sentot, men. Sentot membanggakan diri dengan percaya diri sambil membusungkan dada. Meskipun kaos Eddie yang kebesaran membuatnya terlihat lucu. Aku menyelamatkan semua orang dari monster jahat itu. Gunawan yang sudah sedikit lebih sadar, namun masih di bawah pengaruh alkohol dan kebingungan, tiba-tiba memotong percakapan mereka. Mas Sentot kenapa pakai kain aneh ini? Ia menunjuk-nunjuk sarung yang dipakai Sentot dengan tatapan aneh. Mas Sentot, ekor ularmu pindah ke depan, ucap Gunawan kaget sambil menyentuh-nyentuh sarung Sentot. Sentot melotot geli pada Gunawan. Dasar kau, Gun, ini itu belalai bukan ekor. Nanti kutunjukkan, pasti kalian tidak punya, ucap Sentot bangga. Mas, dia memang belum sepenuhnya sadar dan otaknya masih konslet. Tapi syukurlah kita bertemu lagi. Aku kira tidak akan pernah bisa melihat Mas lagi setelah insiden itu. Nada suaranya menjadi sendu, mengingat betapa lama dan sulitnya mereka terpisah. Aku juga, Jay. Sentot memeluk Jay dengan hati-hati, mencium kepala ular putih adiknya. Setelah insiden itu, aku terus mencarimu dan Gunawan. Aku tidak pernah berhenti berharap akan menemukan kalian berdua lagi. Suaranya bergetar menahan emosi. Aku sudah mencari kemana-mana dan tidak menyangka akan menemukan kalian di tempat yang mengerikan ini. Maaf, Mas, kami tidak bisa bantu banyak, kata Jay merasa bersalah. Kami bahkan tidak tahu ini tempat seberbahaya itu. Kami hanya mencari makan. Tidak apa-apa, kalian selamat sudah lebih dari cukup, jawab Sentot tulus, mengusap punggung Jay. Yang penting kita bertemu lagi, itu yang paling penting bagiku. Mereka terus bercengkrama, berbagi cerita singkat tentang perjalanan masing-masing. Meskipun Sentot tidak banyak bercerita tentang penderitaannya selama mencari kedua adiknya, ia hanya menyebutkan betapa sulitnya hidup sendiri dan mencari mereka tanpa petunjuk pasti. Kehadiran Jay dan Gunawan, meskipun kadang konyol dan merepotkan, memberikan kehangatan dan harapan baru bagi Sentot. Mereka adalah bagian dari keluarga yang hilang, kini ditemukan kembali. Setelah mengkondisikan situasi dan Sentot berpakaian layak, Ustadz Fauzan mendekat. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa, namun ketenangan spiritualnya tidak tergoyahkan. Sentot, syukurlah kau dan adik-adikmu bertemu lagi. Ini adalah karunia Allah yang tak terhingga. Ustadz Fauzan mengelus pundak Sentot dengan lembut. Namun, kita harus segera pergi dari sini. Di sini sudah tidak aman lagi, dan kita harus memastikan jasad-jasad ini dimakamkan dengan layak agar mereka tenang di alam sana. Sentot mengangguk serius.
"Siap Ustadz, terima kasih banyak sudah membantu kami semua." Salah seorang dari warga yang selamat, seorang pria tua bertubuh kurus dengan rambut memutih, tiba-tiba berseru dengan suara parau, "Ustadz, ada lagi yang selamat di sana." Ia menunjuk ke arah tumpukan puing di sekitar area altar utama, tempat pertempuran dahsyat tadi berlangsung. Mereka semua segera bergerak menuju arah yang ditunjuk. Dengan hati-hati, mereka menyisir puing-puing dan bebatuan besar yang berserakan. Di sana, di antara bebatuan yang runtuh, di celah sempit antara dua balok candi, mereka menemukan seorang wanita muda yang tergeletak tidak sadarkan diri. Wanita itu mengenakan pakaian yang mirip dengan pengikut ritual, sebuah jubah gelap yang kini kotor dan robek. Namun wajahnya damai dalam pingsannya. Tidak ada tanda-tanda aura gelap atau kekejaman yang membekas. Ustadz Fauzan segera memeriksanya, meraba denyut nadinya di leher dan pergelangan tangannya. "Dia masih hidup," gumamnya lega, sebuah kelegaan yang tulus. Wanita ini yang sebelumnya dirasuki sosok bayi rawi yang menjadikan dia wadahnya. Edi yang juga melihatnya terkejut. "Wanita itu, dia masih hidup Ustadz? Aku kira dia sudah jadi satu dengan iblis itu." Tampaknya energi bayi rawi hanya menggunakan tubuhnya sebagai wadah, tidak sampai membunuh inangnya secara permanen. Jelas Ustadz Fauzan menjelaskan fenomena itu dengan kacamata spiritualnya. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan, atau mungkin karena sentuhan kekuatan ilahi yang sempat melindunginya. Mereka mengangkat wanita itu dengan hati-hati, membaringkannya di tempat yang aman dan rata. Wajahnya yang cantik dan polos dengan rambut hitam terurai membuat mereka bertanya-tanya siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia bisa sampai ke tempat mengerikan ini. Tak lama kemudian, para mahasiswa yang sebelumnya hilang juga ditemukan masih ada yang hidup. Salah satunya adalah seorang wanita berkerudung yang mereka kenali dari rombongan yang sempat mereka temui sebelumnya. "Imah," seru Ustadz Fauzan setengah berlari mendekati gadis itu. "Namamu Imah kan? Syukurlah kau selamat. Kami mencarimu kemana-mana." Gadis berkerudung itu, Imah, seorang mahasiswi, terbangun perlahan dengan mata yang mengerjap-ngerjap dengan ketakutan. Ia batuk-batuk mengeluarkan debu dan menatap sekeliling dengan ketakutan yang masih membekas di wajahnya. Pandangannya kosong dan linglung. "Di mana ini? Apa yang terjadi? Aku ingat ada monster," gumamnya, suaranya lemah dan parau. Edi segera membantunya duduk dan memberikan air minum dari persediaan yang tersisa, mencoba menenangkannya. Sayangnya, sosok Via tak ditemukan. Mereka mencari di antara reruntuhan, di sekitar area ritual, dan di dalam hutan, bahkan hingga ke area-area yang lebih jauh. Sentot dan Edi mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari, memanggil-manggil nama Via. Namun Via seolah lenyap di telan bumi, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Setelah mengkondisikan para korban, Sentot dan yang lainnya mulai memikirkan langkah selanjutnya. Mereka tak bisa berlama-lama di tempat yang mengerikan ini. Udara masih terasa berat, bau kematian dan belerang masih sangat pekat menusuk indera penciuman, dan ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Mereka harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Setelah menguburkan para korban yang meninggal, sebuah prosesi yang dilakukan di sebuah galian massal sementara yang dipimpin oleh Ustadz Fauzan dengan doa-doa dan upacara singkat nan khidmat di bawah sinar rembulan yang mulai pudar dan fajar yang menyingsing. Mereka membuat sebuah gundukan tanah besar ditandai dengan bebatuan sederhana sebagai nisan, sebuah makam darurat di tengah hutan. Setiap orang yang hadir memberikan penghormatan terakhir. Sebagian menundukkan kepala dalam-dalam, sebagian lain berurai air mata mengucap salam perpisahan. Prosesi itu penuh haru dan duka, sebuah tanda perpisahan terakhir bagi para korban yang gugur di medan perang gaib ini. Semoga arwah mereka diterima di sisinya dan dosa-dosa mereka diampuni, ucap Ustadz Fauzan lirih. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata.
namun ketenangan terpancar dari sorot matanya yang bijaksana. Mereka adalah syuhada yang gugur dalam pertempuran melawan kegelapan. Kemudian mereka semua kembali berjalan untuk pulang. Tujuan terdekat adalah desa Karangtelu, sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari perbatasan Alas Purwo, sekitar 1 hari berjalan kaki. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan melelahkan, terutama bagi mereka yang terluka atau masih trauma. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap dan licin, hanya diterangi oleh obor darurat yang mereka nyalakan dari sisa-sisa kayu bakar dan ranting kering. Udara masih dingin menusuk tulang, dan suara-suara binatang malam terdengar samar-samar. Rombongan itu, yang kini beranggotakan sekitar 20 orang, dipimpin oleh Gatot yang membawa damar lintang, sebuah lentera ajaib yang memancarkan cahaya keemasan yang stabil dan lembut, menembus kegelapan malam yang pekat. Cahaya damar lintang yang lembut itu menuntun mereka melewati rimbunya pohon, menghindari akar-akar yang menjerat, dan menyingkirkan bayangan-bayangan menakutkan yang seolah masih mengintai di setiap sudut hutan. Gatot dengan penglihatannya yang tajam di kegelapan dan insting kera yang kuat sangat cocok sebagai penunjuk jalan. Di belakang Gatot, Ustadz Fauzan berjalan dengan langkah berat, sesekali dibantu oleh Edi yang menopangnya dengan sabar. Luka di bahu Ustadz Fauzan masih terasa sakit dan ia harus sesekali meringis, namun semangatnya tak pernah padam. Edi meskipun lelah dan merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, berusaha tetap kuat. Ia membawa salah satu obor yang dipegangnya dengan erat dan sesekali melirik ke belakang untuk memastikan semua orang mengikutinya dan tidak ada yang tertinggal. Sentat berjalan di tengah rombongan, melindungi para penyintas yang lemah, matanya waspada. Gunawan yang kini sudah sedikit pulih dari mabuknya, meskipun masih terhuyung sesekali dan jalannya sedikit miring, berjalan di samping Jay. Mereka berdua berbisik-bisik mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu yang tidak ada habisnya. "Ini benar-benar hutan Alas Purwo, Jay," bisik Gunawan pada Jay. Suaranya masih sedikit serak. "Kok rasanya seperti lorong gelap di rumah hantu ya? Aku jadi merinding, padahal aku kan pemberani." "Ini memang Alas Purwo, Gun," jawab Jay mendesis. "Kau saja yang baru sadar sepenuhnya. Makanya jangan kebanyakan minum tua, jadi linglung terus." Gunawan cemberut. "Tapi kenapa gelap sekali? Apa tidak ada penerangan jalan di sini? Bukankah seharusnya ada lampu kalau di jalan?" "Ini hutan belantara, Gun," kata Jay berusaha menjelaskan. "Bukan jalan raya di kota. Lampu di sini ya dari kunang-kunang, kalau ada." Mereka juga membawa sosok wanita muda yang mengaku bernama Mayang, yaitu wanita yang kemarin dirasuki bayi Rawi. Ia masih pingsan dan digendong bergantian oleh beberapa pria yang paling kuat di rombongan. Wajahnya yang pucat terlihat damai, seolah baru saja terbangun dari mimpi panjang. Ketika ia sadar sebentar dalam perjalanan, ia tampak kebingungan, menatap sekeliling dengan mata polos dan tak mengerti. Ia tak mengingat apapun tentang kejadian ini, tentang ritual, tentang dirinya dirasuki, atau tentang pertarungan dahsyat itu. Ingatan itu seolah sama sekali terhapus dari benaknya. Yang dia ingat hanyalah bahwa dia saat itu bersama suaminya di kampung halamannya, sebuah desa kecil bernama Setralaya. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam. Setiap langkah terasa seperti beban yang berat. Langkah mereka terasa semakin berat dan pelan. Kelelahan mulai mendominasi setiap sel tubuh mereka. Mereka harus melewati semak belukar yang lebat, melintasi sungai kecil yang airnya dingin menusuk kaki, dan mendaki bukit-bukit landai yang curam. Udara dingin hutan yang menusuk tulang membuat mereka menggigil. Namun, mereka terus berjalan. Dorongan untuk mencapai tempat aman menjadi satu-satunya motivasi yang membara di dalam diri mereka. Jay dan Gunawan sesekali meliuk-liuk di antara kaki-kaki para pejalan. Kadang mereka menyelinap di semak-semak untuk menangkap serangga kecil sebagai cemilan, atau sekedar bermain-main, lalu kembali lagi ke barisan, mendesis-desis riang. "Ini masih jauh, Jay.
Aku sudah lapar lagi, tanya Gunawan yang mulai bosan dan mengeluh. Gak tahu Gun, tapi kata Om Ustadz desa terdekat adalah Karangtelu, jawab J matanya tetap waspada. Karangtelu? Nama yang aneh, harusnya Karang 4, gumam Gunawan. Apa bedanya? Cuma selisih 1. Memangnya kalau Karang 4 gak lagi aneh? Ya tetap aneh sih. Mereka terus berjalan. Suara langkah kaki mereka berirama di kesunyian hutan yang masih pekat. Di kejauhan, setelah bermil-mil perjalanan, mereka akhirnya melihat sebuah cahaya. Bukan cahaya obor yang menyeramkan dari ritual, melainkan cahaya lampu listrik dari desa yang samar-samar terlihat. Sebuah mercusuar harapan di tengah kegelapan. Sebuah harapan membuncah di dada mereka. Energi baru seolah mengalir di setiap langkah. Hingga sampai di desa Karangtelu, matahari sudah mulai terbenam, mewarnai langit dengan gradasi jingga, ungu dan juga oranye yang indah. Berita tentang kedatangan mereka segera menyebar dari mulut ke mulut di seluruh desa. Dalam waktu singkat, Lurah Bismo, seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan terawat rapi, rambut yang mulai memutih di pelipisnya, dan wajah yang ramah namun menunjukkan kekhawatiran, segera menyambut mereka di gerbang desa, didampingi beberapa perangkat desa dan warga yang penasaran dan berdesakan ingin tahu. Wajah Lurah Bismo menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran yang mendalam melihat kondisi mereka yang memprihatinkan. Masya Allah, sungguh berat cobaan kalian. Jangan berdiri di sini. Mari masuk. Kalian semua pasti sangat lelah. Mari kita beristirahat di balai desa. Warga akan membantu sebisanya. Mereka pun disambut dengan hangat di balai desa. Balai desa itu adalah bangunan kayu sederhana dengan atap genting, berfungsi sebagai pusat pertemuan warga dan tempat istirahat sementara bagi tamu. Interiornya bersih dengan dinding kayu. Warga desa dengan cepat dan sigap menyediakan tikar untuk mereka beristirahat, air minum hangat yang menyegarkan tenggorokan, dan makanan sederhana seperti bubur hangat, teh manis, dan beberapa potong singkong rebus. Beberapa wanita desa dengan sigap membantu membersihkan luka-luka ringan yang dialami para penyintas dengan menggunakan ramuan herbal dan kain bersih. Edi dan Senrat ambruk di atas tikar, merasakan kelegaan luar biasa yang membanjiri tubuh mereka. Senrat menghela nafas panjang, menatap langit-langit balai desa, seolah baru merasakan kedamaian. Gatot duduk bersila di sudut, kembali ke wujud kerap putihnya yang normal, tampak lelah namun tenang. Ia menerima beberapa buah-buahan yang diberikan warga dengan rasa terima kasih. Jay dan Gunawan segera merayap ke pojok ruangan yang hangat. Gunawan kembali tertidur pulas, mendengkur samar. Sementara Jay hanya bersandar lemas, memejamkan mata, memulihkan tenaganya setelah petualangan yang melelahkan. Ustadz Fauzan menceritakan secara singkat pada Lurah Bismo tentang apa yang mereka alami, tanpa menyebutkan detail gaib yang terlalu mengerikan dan sulit dicerna akal sehat. Hanya fokus pada fakta hilangnya warga, pertempuran melawan makhluk jahat, dan banyaknya korban jiwa. Lurah Bismo mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam, dan ia beberapa kali mengangguk-angguk. Hari berikutnya, setelah kondisi mereka pulih, Edi dan Sentot berpamitan untuk kembali pulang. Kali ini tujuan mereka ke Gunung Lawu untuk mengembalikan J dan Gunawan. Terlihat Gunawan melingkar di depan motor memakai kacamata hitamnya yang retak. Gun, kalau kau tercacar, aku malas mencarimu lagi ya, ujar Sentot yang sudah duduk di belakang bersama J. Kamu kira aku remah-remah, bisa tercacar? Gatot dan Freddy pun sudah kembali ke asal mereka di dalam alas purwo, sebelum Ustadz Fauzan dan Edi sempat berterima kasih pada mereka berdua. Sementara, dengan menggunakan kendaraan Pak Lurah, Ustadz Fauzan mengantarkan para korban kembali ke rumah masing-masing, termasuk wanita bernama Mayang yang mengaku tinggal di Jogja bersama suaminya yang bernama Hafidz. Setelah ini aku mau tidur seminggu full di kasur mama,
Terus kalau ngompol, tolong kau simpan belalaiku supaya nggak ngompol. Kasih kucing ya. Jangan Ed, nanti kucingnya punya 2 belalai. Bukan buat dipasang Tot. Berarti habis ini selesai ya cerita petualangannya? Iya Ed, aku lelah, mau pensiun dan merawat Rosalinda aja. Kalau dunia membutuhkanmu, Sentotman akan selalu siap beraksi lagi. Dengan jurus datang bulan akan menghukummu. Hahaha, kau hafal ya Ed? Gimana nggak hafal? Itu aja jurusmu. Kalau jurus kecoa terbang, nggak lucu. Kamu nggak terbang Ed? Aku bukan kecoa. Tapi aku pernah melihat belahan pantatmu mirip sayap kecoa Ed. Tot, udah. Ini tidak pantas dibuat penutup. Baiklah teman-teman, itu dia akhir dari petualangan Sentot dan Edi menuju ke timur untuk mencari Jay dan Gunawan yang akhirnya bertemu dalam sebuah kejadian mengerikan di dalam alas purwa. Sebuah petualangan panjang sampai harus memakan waktu 41 atau 42 episode ini. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyimak episode Sentot dan kawan-kawannya. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita mistis bersambung lainnya yang tentunya tidak kalah seru untuk kalian simak. Sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk tuliskan komen ya, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah